Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, Indonesia bubar, Indonesia bubar, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, Indonesia bubar, Indonesia bubar. Itu nanti si kepalamu itu yang bubar itu, ya. Lihat tuh botakmu itu, dilihat tuh udah mulai pencol-pencol tuh. Gue yakin tuh ya, sampah itu isi kepalamu itu, ya, kotoran semua itu isi kepalamu. Waduh, ada aksi baru nih. Dan kalau kita lihat ya, temanya juga baru. Indonesia gelap udah, ya kan? Kabur aja dulu udah. RUU TNI udah. Setelah itu sempat sepi tuh, menghilang tuh beberapa bulan. Karena si itu ditangkep tuh. Nah, sekarang muncul lagi nih dengan tema yang baru. Indonesia cemas. Apakah sudah dapat bohir yang baru? Aduh, gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seorang netizen yang tiba-tiba saja viral, ya kan? Dan seliweran di beranda media sosial kami, dan orang ini menyerukan gitu ya, agar Indonesia bubar. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan hanya Indonesia gelap saja ya yang mereka narasikan ya. Ini sudah ke arah yang lebih parah ya, mengarah ke disintegrasi bangsa, yaitu Indonesia bubar. Gini nih ya, kalau para perusuh di negeri ini yang suka menebarkan ujaran-ujaran kebencian, ya kan, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah, itu dibiarkan gitu ya, tidak ditindak tegas gitu loh ya. Akhirnya ya perilaku-perilaku seperti itu menular ke yang lain ya kan. Sudah saya katakan ya berkali-kali dalam beberapa konten sebelumnya ya, orang-orang yang suka bikin gaduh itu harus ditindak dengan tegas. Jangan menunggu besok. Kenapa? Kalau tidak, maka akan menular ke yang lain. Dan terbukti ya, bukannya berkurang jumlah manusia-manusia penyinyir ya kan, semakin hari semakin bertambah. Masa ya kan, setelah Indonesia gelap ya kan, sekarang minta Indonesia bubar dan lebih cepat lebih baik katanya. Astagfirullah, gimana gitu itu? Ada aja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, Indonesia bubar, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, Indonesia bubar, Indonesia bubar, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, Indonesia bubar, Indonesia bubar. Pak Polisi, jangan menunggu lama ya. Jangan menunggu lama, tandai wajahnya ya kan. Kemudian lacak IP address-nya di mana dia mengupload ya kan, di mana dia tinggal. Karena bendera di belakangnya itu tidak perlu saya sebutkan ya, kita sudah sama-sama mengerti karena ini adalah salah satu bendera yang ya sebetulnya adalah bendera yang tidak diperbolehkan berkibar di bangsa ini ya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng, katanya Indonesia bubar lebih cepat lebih baik gitu ya. Katanya Kalimantan mulai bergerak, daerah lain tunggu apa lagi. Ini adalah bentuk provokasi yang tidak boleh dibiarkan gitu loh. Apa menunggu benar-benar Indonesia bubar baru orang ini ditindak? Kan tidak mungkin. Ya iyalah. Sedia payung sebelum hujan, matikan api sebelum membesar. Mantap, lanjut. Bubar, Indonesia bubar, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat. Botak Pukima. Kau mulai gila ya? Indonesia bubar, lebih cepat lebih baik.
Itu nanti si kepalamu itu yang bubar itu, ya. Lihat tuh botakmu itu, dilihat tuh udah mulai pencol-pencol tuh. Gue yakin tuh ya, sampah itu isi kepalamu itu, ya, kotoran semua itu isi kepalamu itu. Indonesia bubar, pukimak lu, dasar lu anak B2 lu, ya. Kau nggak terima gue bilang lu anak B2, ya. Tahu nggak B2? Ha? 4 kaki itu. Jadi ibumu itu B2, makanya mukamu jelek pak, begitu pukimak, ya. Indonesia bubar, kau yang bubar tuh, FP yang bubar sama HT itu, sama Anies tuh, kalian bubar tuh, pindah dari Indonesia ini, cari tempat sana. Entah ke tengah laut ke sana tuh, kalian itu lompat aja bersama Pukimak. Ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam konten yang baru saja kita saksikan, ya, dalam video yang baru saja kita tonton, ada kata-kata yang kurang enak didengar, ya, melanggar norma-norma kesopanan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, ya, mengandung ujaran kebencian atau kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, ya kan, daripada kena tegur YouTube lagi. Ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata-kata seperti itu jangan digunakan, ya, jangan diucapkan di media sosial karena itu bagian dari bentuk pelanggaran, ya kan? Iya, kami sajikan untuk kami diskusikan dan kami counter, bukan kami sajikan untuk kami setujui, ya kan? Iya, ini mengandung edukasi, biar gitu. Lanjut. Waduh, ada aksi baru nih. Dan kalau kita lihat ya, temanya juga baru. Indonesia gelap udah, ya kan? Kabur aja dulu udah. RUU TNI udah. Setelah itu sempat sepi tuh, menghilang tuh beberapa bulan. Karena si itu ditangkep tuh. Nah, sekarang muncul lagi nih dengan tema yang baru. Indonesia cemas. Apakah sudah dapat bohir yang baru? Aduh, gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Waduh. Setelah Indonesia gelap, apalagi kabur aja dulu. Kemudian apa yang lain itu? Banyak lah pokoknya ya. Sekarang muncul Indonesia bubar. Muncul lagi Indonesia cemas. Indonesia emas di depannya dikasih C dalam tanda kurung. Aduh. Jadi ini cemas menghadapi bayang-bayang kegelapan Indonesia. Bro, ya. Kegelapan itu terjadi di hampir semua belahan dunia, ya, hanya di kutub utara dan kutub selatan, ya. Karena apa? Karena bumi ini berputar pada porosnya, berotasi, menyebabkan apa? Terjadinya siang dan malam. Nah, kalau udah malam, ya gelap lah, apalagi kalau listrik sedang padam, ya kan? Ada aja. Udah gitu bayang-bayang kegelapan. Mana ada kegelapan itu bayangannya. Ngotak sikik lah, ya. Gini nih, kalau para golongan pembenci, ya, ingin menggerakkan orang, ya, mempengaruhi opini masyarakat, tetapi ya buzzer-buzzer yang dipilih orang-orang dengan EQ rata-rata 78. Jadi dia menggunakan kata-kata yang justru tidak bisa diterima oleh masyarakat. Bayang-bayang kegelapan. Di dalam kegelapan tidak ada bayang-bayang. Paham pora? Lanjut. Utang banyak, nggak menang. Aduh, Pak Prabowo ini ya, ngomong itu jangan terlalu jujur, Pak. Nanti ada yang tersinggung tuh, para pendukung anak Abah. Ya gitu. Ya, Abah Anies ya kan Pak Prabowo. Makan kacang lupa kulitnya. Sudah Bapak bantu Abah Anies itu untuk jadi gubernur kemarin, beri dukungan dan memberi utang pinjaman atau uang secara gratis ya kan Pak Prabowo. Dulu janjinya kalau Pak Prabowo ngambil presiden, mencalonkan presiden, dia tidak akan mengkhianati Pak Prabowo, dia nggak akan mencalonkan jadi presiden. Ternyata mencalonkan presiden dan memberi nilai 11/10 ya kan Pak Prabowo. Emang apa Anies gitu loh, sang pengkhianat ya kan, namanya dari nyaman loh Pak Prabowo. Aduh, tuh para pendukung Abah Anies dengarin tuh, sudah mulai disentil dan disinggung dan diungkit sama Pak Prabowo presiden kita. Ya Abah Anies buka tembok nggak tahu malu. Sekarang dia sibuk
menjatuhkan Pak Prabowo. Padahal kemarin yang mencalonkan Abah Anies jadi gubernur ya kan, dari modal segala macam digulatu ya Pak Prabowo. Ya memang gitulah Pak Prabowo, kalau dari nyaman itu nggak baik sifatnya, buruk, otak kotor, pikiran licik ya. Kita tengok tuh si Rizik ya kan. Aduh, kasihan tuh Abah Anies. Jangan nangis ya, jangan marah. Yang dikatakan Pak Prabowo ya, para pendukung Abah Anies itu fakta dan nyata. Pendukung klan itu, junjungan klan itu, sang pengkhianat, otak kotor ya. Itu namanya PKI ya, Firaun itu Abah Anies. aduh, malu kan. Bayar itu utangnya Abah Anies kalian kepada Pak Prabowo ya. Jangan sok-sokan kalian, sok munafik kalian, sok suci kalian, tapi otak kotor kalian para pendukung Abah Anies, sama dengan junjungan kalian ya. Sang pengkhianat ya, kata-kata yang saya ingat yang disampaikan oleh netizen mamak-mamak baju hijau barusannya di bagian depan tadi. Sang pengkhianat katanya. Yaitu Abah Burung Kuntul alias Wan Nyibul ya kan, yang pernah memberikan penilaian 11/100 kepada Prabowo pada saat debat capres, yang ujung-ujungnya justru Prabowo jadi presiden, dia jadi gelandangan. Jadi pengangguran. Dan menurut saya ya, sejauh ini inilah ya kritik sindiran Prabowo yang paling jauh ya. Sejauh ini inilah yang paling jauh. Udah capek, banyak utang, kalah, dimaki-maki ulah. Abang kok kelihatannya bahagia, ya bahagialah ya kan. Orang yang sombong suka mencaci maki, merendahkan orang, memprovokasi orang ya, ketika dia terkena karmanya, ya 99 orang yang menyaksikan pasti akan bahagia gitu. Karena disitulah keadilan Tuhan itu masih terlihat, kan seperti itu. Lanjut. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki ya. Rakyat harus bijak candaan dan serius. Untung presiden ya, letak keadilan di mana untuk rakyat yang bersuara. Kalau rakyat ngomong sudah ditangkap, katanya menghina. Yang menghina itu siapa? Apakah Prabowo itu menyebutkan nama gitu loh. Ya kan? Beda lagi ya kan, kalau tolok ukurnya itu adalah YouTube ya kan. YouTube itu pokoknya menghina, mengucapkan ujaran kebencian, kata-kata kotor ya, melanggar norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Walaupun tidak disebutkan objeknya, orang yang dihina, pihak yang dihina tetap masuk kategori pelanggaran. Tetapi kalau dalam ilmu hukum kan tidak bisa seperti itu ya. Kita bisa mengatakan ya misalnya Bang Tut, misalnya Antut ya kan, tapi tidak pernah disebutkan objek yang kita anggap Bang Tut dan Antut itu, maka kita tidak bisa diproses secara hukum. Jadi apa yang dikatakan oleh Prabowo itu nggak melanggar apapun bro ya. Cerdas sikit ya, iyalah. Lanjut. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja loh. Emang gampang loh di situ, di luar negeri gimana loh? Dikejar-kejar di situ. Terbukti dalang Indonesia Gelap dan RUU TNI sudah tertangkap, yang mana dalang Indonesia Gelap itu dibiayai oleh koruptor. Tujuan mereka mendanai aksi itu untuk merintangi penyidikan. Ya, bahasa bayinya adalah pengalihan isu nih teman-teman. Jadi biar penyidikan mereka itu pelan, lambat, tidak kunjung rampung, mereka bikinlah aksi untuk merintangi, untuk memperlambat prosesnya. Ya, supaya jangan langsung ditahan gitu. Kan terbukti kan? Jadi pemikiran-pemikiran Pak Prabowo Subianto melalui investigasi sederhana yang beliau lakukan secara mandiri itu sudah terbukti. Walaupun kemarin ada yang mengatakan Pak Prabowo Subianto
mengalami civil phobia gitu. Jadi gimana? Terbukti kan? Kalau masalah kabur aja dulu mah, itu mah cuma kayak anak kecil yang lagi ngambek ya, nggak dibeliin permen sama emaknya terus dia kabur dari rumah ya nanti pulang lagi gitu. Ya bener juga sih sebenarnya, kalau mau kabur aja, ngapain juga bikin hashtag gitu ya guys ya, norak banget pick me. Dan sekarang gerombolan kabur aja dulu itu sekarang lagi gencar-gencarnya membela koruptor. Ya, bisa dibayangin gimana kalau kelompok mereka yang memimpin negara ini, koruptor di bagian ketiak mereka dilindungi. Ngeri banget ya. Bahkan itu junjungannya sendiri yang ngebela koruptor. Ngeri sih ini. Hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai orang begini memimpin negara ini dengan pendukungnya yang sebrutal itu. Tidak mau memandang normatif terhadap hukum. Jadi era sudah bertukar. Kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah berlalu. Sekarang Pak Prabowo Subianto yang memimpin. Gaya kepemimpinan keduanya sangat jomplang, sangat berbeda. Kalau 10 tahun yang lalu, mungkin bisa mereka seenaknya menginjak harga diri presiden, tapi kalau sekarang tidak bisa lagi. 10 tahun mereka sudah dimanjakan dengan tingkah mereka yang tidak sopan kepada kepala negara. Tapi kalau sekarang sepertinya harus direm. Ya, ingat, korupsi harus diberangus di bumi Nusantara ini. Selamat pagi. Iya, sampai saat ini saya masih menunggu ya. Banyak orang termasuk artis-artis yang Indonesia gelap ya kan, Indonesia penuh bayang-bayang, Indonesia masuk masa neraka, fase neraka dan lain sebagainya. Kabur aja dulu ya kan. Cuma sampai sekarang saya masih menunggu gitu loh. Aksi dari mereka-mereka yang beberapa waktu lalu itu membuat jargon-jargon seperti itu. Nyatanya mereka masih di Indonesia pula. Masih mencari makan di Indonesia, sekalian aja pulang sana ke negara asalnya. Kemana? Ke negeri yang konon sangat nyaman, ya, yang sangat gersang, termiskin dan suka perang. Udah sana aja, ngapain kalian itu masih berada di sini, ya? Tapi mencaci maki bangsa dan negara, udah numpang hidup tapi mencaci maki orang yang menampung kalian hidup. Coba bayangin, waras nggak seperti itu? Ya enggak lah, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.